Saya ke Bang Refli. Bang Refli, tadi kita berbicara masalah Perpu karena di undang-undang ini yang terakhir belakangan isunya ini adalah kalau memang Presiden tidak setuju dengan undang-undang ini, maka buatlah Perpu. Kalau Anda sendiri melihat dari sisi hukum tata negara, Anda lebih mengatakan apakah itu solusi terbaik? Pertanyaannya kan solusi terbaik ya. Saya sudah ada pernyataan media ya, yang dikutip media yang mengatakan saya tidak setuju Perpu ya, dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah Perpu itu kan masih meminta persetujuan DPR juga. Jadi kan nanti setelah Presiden mengeluarkan Perpu, tiba-tiba DPR-nya menolak. Okay. Kalau DPR-nya menolak, biasanya karena ini tahun politik ya, tidak tahun politik pun pasti pemerintah tidak mau kehilangan muka. Okay. Jadi karena bagi dia itu kan kekuasaan simbolik. Jadi kalau misalnya mengeluarkan Perpu ditolak, itu justru berbahaya. Okay. Nah, ada waktu berapa hari setelah kemudian PDIP dan Golkar bisa narik dukungan gitu. Pak Jokowi sebagai calon presiden itu. Nah, lalu kemudian kalau seandainya tidak Perpu apa? Ya, menurut saya termasuk orang yang mengatakan bahwa tidak menandatangani itu adalah sebuah sikap. Kalau orang kan mengatakan tanda tangani saja biar cepat di MK kan begitu. Kalau ditandatangani sekarang kan pengundangannya mungkin hari ini juga. Lalu kemudian orang akan lebih cepat ke MK. Kalau saya nggak perlu cepat-cepat betul ya, cuman berbeda 11 hari saja menurut saya tidak terlalu signifikan untuk sebuah proses pembelajaran. Kenapa? Nanti di MK itu yang akan diuji ya, bagaimana sikap DPR, bagaimana sikap pemerintah, konsistensinya, dan bagaimana kemudian civil society yang barangkali yang akan mengajukan permohonan ini. Dan kemudian nanti MK akan menilai secara paradigmatik apa kekeliruannya membuat pasal-pasal yang demikian. Mudah-mudahan MK tidak membenarkan. Tapi kalau misalnya Perpu itu nggak ada pembelajaran apa-apa, pokoknya nggak setuju aja. Ya, lucu juga isinya, Perpu yang mencabut undang-undang revisi kedua misalnya. Nah, lebih problematik lagi kalau Perpu itu tiba-tiba cuma merevisi, menghaluskan kata. Wah, itu lebih gawat lagi menurut saya. Nah, karena itu pilihan untuk tidak menandatangani itu. Sorry, gawatnya di mana? Kalau memang sebenarnya Perpu itu dianggap adalah cara paling cepat, cara paling ampuh untuk kemudian meniadakan pasal-pasal kontroversial. Iya, kan kalau memang Perpunya meniadakan, kalau Perpunya merevisi gimana? Misalnya yang tadinya dihaluskan sedikit ya, dibelokkan sedikit, tapi tetap ada pasalnya. Kan begitu. Kan bisa terjadi itu satu. Yang kedua, bisa terjadi juga apa yang diperpukan itu ditolak DPR. Kan kalau ditolak DPR kan hidup lagi. Yang dipermasalahkan itu. Ya, memang masih bisa ke MK lagi, toh tapi akhirnya prosesnya kan jadi panjang. Ya, sebenarnya bukan panjang ya, artinya kenapa harus bolak-balik? Ya. Kita perlu pembelajaran bagi bangsa ini ya. Karena MK itu forum di mana masyarakat itu bisa bersuara, berpendapat. Kalau Perpu kan forumnya kan antara Presiden dan DPR, dan sering Perpu itu tidak rasional. Yang jelas pokoknya Presiden tidak mau misalnya malu misalnya, karena itu Perpu dipaksakan. Saya misalnya Perpu Ormas, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan Perpu Ormas misalnya. Tapi kan kita tahu ada cara yang misleading ketika bicara Perpu Ormas. Selalu melihatnya HTI, FPI dan kelompok-kelompok radikal. Padahal yang sekarang sudah menjadi undang-undang ini kan bisa menggerus, bisa kemudian membubarkan organisasi apa saja. ICW itu misalnya, itu bisa dibubarkan kalau dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Bayangkan, ILUNI yang double, yang rangkap itu, satu udah dibubarkan tanpa due process of law. Nah ini yang, padahal di DPR itu kan bicaranya bukan rasionalitas lagi, tapi bicara mengenai menang-menangan, banyak-banyakan, ya, dan kemudian soal ya gengsi politik. Oke, itu tadi pendapat Bang Refli terkait dengan Perpu. Nah sekarang kalau Bang Ferry, kalau seandainya Presiden sekarang diminta untuk membuat Perpu, apa tanggapan Anda? Ya, kan Presiden sebelum sampai mengeluarkan sikap. Tadi kan Anda sudah bilang ini sudah drama nih. Dia harusnya baca nih. Sudah baca, mempelajari, masukan pakar, terus konsultasi sama menterinya, akhirnya berpulang kembali kepada Presiden sendiri. Nah, kalau misalkan setelah ngundang pakar, konsultasi sama pembantunya, terus mendengarkan suara masyarakat, masih nggak tahu juga keputusan yang mau diambil, artinya ya tadi ukurannya. Kalau sikapnya nggak setuju, tegas, dia udah ngerti masalahnya, dia nggak setuju, dia akan keluarkan Perpu. Tapi kalau dia udah baca masalahnya, jelas, tapi kemudian dia
bingung, dia nggak teken. Jadi dia nggak neken tuh bingung. Oh gitu. Kalau Bang Ferry mengatakan kalau seandainya presiden tidak teken itu bukan karena menunjukkan ketidaksetujuan, tapi karena bingung. Anda redaksinya antara mau kata-kata jaga bingung. citra sama nggak ngerti, sama ini campur tuh, ya kan? Karena jarang ada apa namanya yang nggak ditandatangani, tapi juga nggak ngeluarin perpu gitu loh. Nah itu menurut saya ya orang bingung lah presiden ini. Silakan Pak Cucun. Kalau menurut saya Ya. justru dalam proses sekarang masih ada waktu ya. Biar menyampaikan tadi dari awal saya bilang ini pembelajaran ya, demokrasi itu pembelajaran bagaimana tata kelola negara, ada regulasi yang mengatur, tidak bisa seorang presiden atau menteri bertindak sesuai dengan pokoknya kalau saya ingin nggak menantangan ya terserah saya gitu kan, nggak bisa. Jadi sudah diatur, udah paham juga siapa yang nggak paham lah kalau ini undang-undang 30 hari tetap berlaku itu presiden. Dan itu akan di judicial review juga, kalau menurut saya nih pertimbangannya ya. Kenapa? Kasih pembelajaran bahwa di tanda tangan itu, nanti silakan masyarakat dikasih kesempatan untuk menjiar, bagaimana proses di MK akan berjalan, sehingga ya banyak pelajaran yang bisa diterima. Daripada dibikin kegaduhan, sepakat saya tadi, kalau terjadi Perpu, ada satu pilihan lagi Bang Refli. Kalau Perpu ini diterima dengan catatan, keluar revisi lagi nanti. Catatannya revisi lagi, panjang lagi kan urusannya. Misalkan ya, tapi ya diterima dengan catatan itu on the paper aja. Seperti juga Perpu Ormas kan, PAN terima dengan catatan, nggak ada gunanya sebenarnya. Kita udah masuk prolegnas juga untuk revisi undang-undang ormas itu, Pak. Iya, tapi kan realisasinya kan nggak jelas kapan itu. Nah itu, jadi kalau menurut saya, kalau proses pembelajaran ini kepada rakyat, kepada semua, daripada dibikin gaduh semua, kemudian seolah semua yang didorong para pakar, kemudian ya dengan perilaku Menkumham yang ikut terlibat di sana seolah-olah cuci tangan juga. Ini kan bukan hal yang baik. Terus karena tambah presiden ngundang para pakar. Nah, itu. Kenapa bukan DPR yang ngundang? Oke. Baik, kita jeda sejenak saudara terkait dengan bagaimana sebenarnya dampak adanya pro dan kontra undang-undang MD3 ini di pemilu 2019 yang akan kita hadapi sesaat lagi. Tetap bersama kami.